mau amplifikasi atau menguatkan kasus. Apa yang pertama adalah kasus PMK. Kasus PMK itu sebenarnya kan sangat strategis loh untuk mengamplifikasi peran kesehatan hewan. Hancur-hancuran kok PMK itu. Produksi susu kawan-kawan dari rata-rata 15 liter hanya menjadi 3 liter. Nah, institusi itu harus ini punya mimpi, ya, punya visi. Ini yang dimanapun. Kadang-kadang kalau kita itu kan nggak punya visi, mau dibawa kemana? Kalau di klinik itu sekiranya saya bisa masih melihat ada beberapa klinik itu ya saya dari kebersihan tidak bagus, tidak ramah. Gitu ya. Kadang-kadang ada dokter itu yang agak dalam tanda kutip kurang ajar. Ketika pasiennya susah dirujuk ke yang lain gitu kan. Ini ada gitu ya. Attitude yang seperti ini tuh ada kan gitu ya. Kira-kira susah mau repot dirujuk, ini kan sangat tidak edukatif kan ya. Nah, model seperti ini kan berarti dia punya mimpi dan motivasi kan gitu. Kadang-kadang salah, maunya enak aja. Ada anjing atau kucing yang diedukasi. Klinik itu atau puskesmas itu tidak punya mimpi. Nanti ada gambaran seperti apa mungkin yang tidak punya visi. Kenapa saya tadi buka dengan kasus di Jepang? Kenapa kalau datang itu diantar sampai keluar? Diantar sampai keluar, kemudian ketika dia keluar pakai mobil, semuanya gini. Arigatou gozaimasu, mata kita muda saya gitu kan. Kenapa susah-susah seperti itu gitu kan? Ternyata semua orang punya visi. Salah satu kelebihan kita samakan standar pembiayaannya, dan itu sepanjang tahun tidak ada yang berubah gitu. Dan akhirnya saya mencoba untuk tadi walaupun bukan leader, saya mencoba untuk menegosiasi dengan bagian anggaran segala macam. Nah, permasalahan utamanya adalah tadi karena kita disebut dengan medveteriner, dan hampir semua Pemda itu apa sih medveteriner yang memandang kita apalagi dokter-dokter baru itu sebagai sasaran untuk disalahkan ketika hewannya mungkin tidak terselamatkan. Jadi disalahkan sama klien gitu. Terus selain itu saya sering memperhatikan ada orang yang sudah berpindah-pindah klinik dari satu klinik lain, ternyata saling menjelekkan dokter di klinik lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya sangat surprise ketemu dokter di sini karena sudah lama sekali tidak bersuara. Biasanya kita ya tidur bareng. Sekarang visinya mahasiswa baru. Ini, mari kita lihat. Anda nanti pilih yang mana, ya? Itu intinya. Kalau kita berkomunikasi, kemudian pesan nggak sampai, berarti itu nggak terjadi komunikasi. Pimpinan itu orang anak buah saya. Jadi ya dianggap kita itu bawahannya. Tapi begitu saya pakai baju PDHI, dia berbeda. Sampai kemarin Citra Raya terus balik lagi. Sebenarnya kita di sini belum ada komunikasi yang terjadi, langsung mengikuti arahan aja dari tadi langsung angkat gitu proses yang akan dibahas. Sementara kita di sini belum ada yang siap gitu, jadi agak bingung gitu. Kayak jadi hasilnya pun juga nggak imbang. Di bayangan saya tadi bakalan rata gitu barengan gini sampai di sini gitu, tapi ternyata dari pojok sini udah menjulang sedikit sampai sini, setelah di sini tuh masih di bawah gitu. Tapi pada suatu saat umurnya dia sudah 40 tahun, dia sudah kehilangan semuanya. Paruhnya sudah tidak tajam, sayapnya sudah tebal, sehingga dia tidak berburu lagi. Matilah dia, karena dia akan jadi chicken. Kalau chicken itu kan makan sisa sampah, itu aja rebutan. Kita jangan jadi seperti chicken, tapi apa yang dilakukan? Dia harus berubah. Dia akan painful, dia akan berubah naik ke gunung, puncak gunung, dia lepaskan paruhnya, ya pluck off gitu. Setelah itu tumbuh paruh baru di usia 40 tahun, kemudian paruh baru yang tajam mengambil sayap-sayap yang sudah tebal.
kemudian rebound menjadi hidup 30 tahun lagi. Dia bisa 30 tahun lagi tapi tidak punya harga diri. Karena dia akan turun bersama jidat. Lalu dia akan makan sampah, makan bangkai, ya, rebutan dengan semua orang, tidak elegan lagi. Dan kita pasti akan menjadi elegan karena kita makan daging segar. Kita elegan akan terbang kemanapun dengan elegan. Inilah eagle dan kita adalah eagle. Dr. Hewan adalah eagle. Mari kita lihat kisah yang luar biasa. Oke, tepuk tangan. Kenang-kenangan dari budaya Batu Dua. Jadi berharap apa yang hari ini Dr. Agung sampaikan bisa diserap oleh semua, oleh kita semua. Jadi mulai hari ini apa yang disampaikan Dr. Agung bisa jadi sesuatu yang dalam diri kita, sehingga di periode kepengurusan 2023-2027 kita akan jauh lebih baik dari ini. Terima kasih, Dok. Atau di landfill ya, baru kita lakukan itu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat harga MOU-nya 1 juta per tahun. Nah, tapi mungkin nanti di sini saya ada voucher. Ini saya buka ya. Apabila ada yang mau bertanya, boleh kita tanya. Boleh, Pak? Bisa, Bapak? Franchise gimana, Bapak? Oh, boleh banget, Pak. Gitu. Siap, boleh. Ya, memang kan kalau sekarang kita belum ada reach ke sana kan, gitu ya. Kalau misalnya mau menawarkan servis yang gitu ke sana juga boleh. Mari. Kan dua channel ya.